Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, anggota kami itu terdiri dari Reza Andika Putra dengan NIM 483. Yang kedua ada Vinda Vidiantika Maulidia NIM 496. Yang ketiga ada Cynthia Nuraisyah NIM 510. Selanjutnya ada Muhammad Bagus Abdul Gofur NIM 513. Terus ada Muhammad Zulfikar NIM 517 dan saya sendiri Muhammad Rizky Pratama NIM 515. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang teori biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam nilai moneter untuk mencapai tujuan pada kurun waktu tertentu. Materi kami terdiri dari yang pertama ada konsep biaya, yang kedua ada teori biaya, yang ketiga ada jenis-jenis biaya, yang keempat ada biaya eksplisit dan implisit, yang kelima ada biaya inkremental dan sunk cost, yang keenam ada biaya jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya isi materi dari yang saya sebutkan tadi akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep biaya. Setiap perusahaan pasti memiliki sejumlah informasi terkait biaya yang akan dan telah menjadi tanggungan perusahaan itu sendiri. Biasanya, biaya berkaitan dengan tingkat harga sesuatu barang yang baru dibayar. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis biaya, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian dan beberapa konsep tentang biaya. Jika ditinjau dari sudut biaya, terdapat beberapa definisi tentang biaya yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, biaya dalam ekonomi manajerial mencerminkan efisiensi sistem produksi. Sehingga konsep biaya juga mengacu pada konsep produksi. Jika dalam konsep produksi kita membicarakan pengguna in-out secara fisik dalam menghasilkan output produksi, maka dalam konsep biaya ini kita menghitung penggunaan input itu dalam nilai ekonomi yang disebut biaya. Yang kedua, biaya merupakan pengorbanan sacrifice yang bertujuan untuk memproduksi atau memperoleh suatu komoditi. Pengorbanan yang tidak bertujuan disebut pemborosan dan bukan termasuk biaya. Yang ketiga, biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu output tertentu. Pengorbanan itu dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu, maupun kesempatan. Dalam analisis ekonomi, nilai kesempatan yang hilang karena melakukan sesuatu kegiatan lain juga dihitung sebagai biaya, yang disebut sebagai biaya kesempatan. Next. Dalam konsep biaya, menurut biaya adalah pengeluaran yang tidak dapat dielakkan dalam melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, secara konsep maka pengertian biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya tidak sama dengan pengeluaran. Yang kedua, biaya harus mengabarkan kegiatan. Yang ketiga, biaya harus relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan definisi biaya yang sudah dijelaskan di atas tadi, pada umumnya mempunyai kesamaan makna, yaitu yang pertama, cost merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau secara potensial akan terjadi dan pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Yang kedua, expense merupakan pengorbanan dari orang yang berupa jasa yang telah menjadi beban karena berlalunya waktu baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dalam proses untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, teori biaya. Teori biaya merupakan fundamental dari teori supply karena teori biaya ini menentukan apakah suatu perusahaan akan berproduksi atau tidaknya dan berapa produksinya. Istilah biaya dapat diartikan bermacam-macam tergantung bagaimana biaya tersebut digunakan. Umumnya, biaya berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar. Dengan demikian, maka teori biaya digunakan untuk yang pertama, menentukan tingkat output produksi yang optimum dengan biaya minimum. Dan yang kedua adalah menganalisis terhadap faktor-faktor ekonomi dan teknologi yang menunjang produksi untuk mendapatkan teknologi yang tepat dan cocok dengan kondisi perusahaan dengan biaya yang minimum. Next. Jenis-jenis biaya terdiri dari 4. Yang pertama adalah menurut realitas pembayarannya, yang kedua menurut relevansinya, yang ketiga menurut konsep pencatatan, dan yang terakhir adalah
menurut periode atau waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang secara nyata dikeluarkan perusahaan atau biaya yang dikeluarkan di mana terdapat pembayaran kas. Misalnya pengeluaran untuk membeli bahan baku untuk produksi, untuk membayar tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan produksi dan sebagainya. Yang kedua, biaya implisit. Biaya implisit adalah nilai dari input yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi tidak sebagai pengeluaran nyata yang dikeluarkan perusahaan. Biaya implisit juga dapat diartikan sebagai non-kas yang diukur dalam konsep biaya kesempatan. Biaya implisit yang berkaitan dengan setiap keputusan jauh lebih sulit untuk dihitung. Biaya-biaya ini tidak melibatkan pengeluaran kas, dan karena itu sering diabaikan dalam analisis keputusan. Karena pembayaran kas tidak dilakukan untuk biaya implisit, konsep biaya kesempatan harus digunakan untuk mengukurnya. Next. Biaya inkremental dan sunk cost. Biaya inkremental adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu keputusan. Biaya inkremental ini merupakan perubahan biaya total yang disebabkan oleh adanya keputusan yang sedang dibuat. Biaya inkremental ini harus diidentifikasi secara tepat. Biaya-biaya yang berubah secara nyata sebagai hasil dari suatu keputusan yang bisa dimasukkan, tetapi semua biaya berubah sebagai akibat dari adanya keputusan tersebut harus dimasukkan. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian mesin-mesin atau pabrik dan bangunan-bangunan harus dianggap sunk cost dan tidak dimasukkan ke dalam proses pembuatan keputusan. Karena itu, tanpa adanya suatu kemungkinan penggunaan alternatif dan tanpa adanya suatu penggunaan yang menguntungkan dari suatu sumber daya yang dimiliki, maka biaya inkremental sumber daya tersebut adalah nol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Jangka pendek adalah periode berlakunya dua kondisi, yaitu perusahaan yang ada menghadapi batasan yang dipaksakan oleh sejumlah faktor produksi tetap dan perusahaan baru tidak dapat masuk, dan perusahaan yang ada tidak dapat keluar dari industri. Macam-macam biaya dalam jangka pendek antara lain. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah berapapun jumlah barang yang diproduksi. Biaya untuk sewa tanah, sewa gedung, penyusutan mesin, gaji pegawai tetap, gaji manajer, bunga pinjaman bank adalah contoh-contoh dari biaya tetap. Biaya tetap dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu biaya tetap total dan biaya tetap rata-rata. Next. Kemudian yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya variabel yang dikeluarkan juga semakin banyak. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, bahan pembantu, bahan bakar, dan upah tenaga kerja langsung. Jenis biaya variabel dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel total atau total variable cost. Dan yang kedua, biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Kemudian yang ketiga, biaya total atau total cost. Biaya total merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Biaya total dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap total dengan biaya variabel total. Kemudian yang keempat, biaya rata-rata atau average cost. Yang pertama, biaya tetap rata-rata. Apabila biaya tetap total untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya tetap rata-rata. Rumus dari biaya tetap rata-rata yaitu AFC sama dengan TFC dibagi Q. Next. Kemudian biaya berubah rata-rata atau AVC. Biaya berubah rata-rata dirumuskan dengan AVC sama dengan TVC dibagi Q. Kemudian biaya total rata-rata atau AC. Biaya total rata-rata dirumuskan dengan AC sama dengan TC dibagi Q atau AC sama dengan AFC plus AVC.
Kemudian biaya margin atau marginal cost. Keunikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit dinamakan biaya marginal. Dengan demikian, berdasarkan kepada definisi ini, biaya marginal dapat dicari dengan rumus MCN sama dengan TCN dikurangi TCN min 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang perusahaan dapat menambah atau menciutkan semua faktor produksi atau input yang akan digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap dan biaya berubah. Penimimuman biaya jangka panjang tergantung menjadi 2 faktor, yaitu tingkat produksi yang ingin dicapai dan sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Yang pertama ada kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Kurva LRAC atau Long Term Average Cost adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi, apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC adalah kurva yang berbentuk U yang jauh lebih datar daripada kurva biaya total rata-rata jangka pendek. Yang B, kurva jangka pendek. Kurva baik biaya tetap maupun biaya variabel akan mempengaruhi biaya jangka pendek sebuah perusahaan, karena biaya-biaya digunakan hampir untuk semua tujuan pembuatan keputusan operasional, maka akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menelah biaya-biaya ini. Rumus yang digunakan yaitu AFC sama dengan TFC dibagi Q, AVC sama dengan TVC dibagi Q, AC sama dengan AFC plus AVC, yang terakhir marginal cost sama dengan delta TC per delta Q sama dengan DTC per DQ. Yang terakhir ada kurva jangka panjang. Dalam jangka panjang, suatu perusahaan tidak mempunyai input tetap. Oleh karena itu, semua biaya jangka panjang adalah variabel. Selain itu, bagaimana kurva biaya jangka panjang menggunakan kombinasi-kombinasi input yang optimal untuk memproduksi setiap tingkat output pada skala pabrik tertentu. Maka kurva-kurva biaya jangka panjang juga dibuat dengan menggunakan asumsi bahwa sebuah pabrik yang optimal digunakan untuk memproduksi tingkat tertentu. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.